daerah minta ke Dewan Kebudayaan ini rekomendasikan tolong kelompok mana yang bisa diajak bersama untuk mengambil sebagai apa. Jadi kami menunggu diminta. Nah, kami nanti akan memikirkan kalau tentang lukisan rupa, seni rupa, ya kita panggil misalnya kelompok seni rupa atau PSK yang sudah jelas ada PSK-nya. Kemungkinan ada organisasi lain seni rupa, kemungkinan ada organisasi seniman patung, kemungkinan ada organisasi seniman batik misalnya. Nah itu sehingga kesempatan tersebut akan diberikan. Jadi tidak dilakukan eksklusinya oleh Dewan Kebudayaan, tidak. Kami tidak begitu, ya. Untuk Dewan Kebudayaan dia hanya merekomendasikan saja. Begitu. Kemudian bertugas diantaranya karena ada Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, pengembangan SDM, maka tentu saja harus peningkatan sumber dayanya. Adakan pelatihan misalnya, adakan seminar misalnya, mengadakan sebagian dari termasuk dipilih juga sertifikasi seniman. Karena seniman tidak boleh kaku, ya. Karena seniman macam-macam kan, ada yang otodidak, ada yang hasil berburu, ada yang hasil dari sekolah formal, ada campuran ya otodidak, ya sekolah formal, ya hasil berguru kepada seseorang. Tapi dari itu semua ya Pak ya, dari banyak seni yang Bapak sebutkan tadi, penting tidak sih adanya seni modern atau kontemporer? Penting sebagai bahan bandingan, karena konsep kolaborasi itu bukan hanya berpijak pada seni kearifan lokal saja. Kita juga dalam bahasa Sunda ngindung ka waktu mipa pakajaman, akan tetapi tidak melepaskan keasliannya. Ya, kalau saya mengatakan bahwa jika tuh ari nyieun gabungan seni teh ulah kawas entok dikawinkeun kana Japati, tapi entok kawinkeunna kana meri, masih bisa lahir, masih bisa beranak, tapi entok jeung hayang mau bisa, kan gitu. Oleh karena itu kolaborasi antara kesenian yang bersifat modern pop dengan kesenian daerah harus berhubungan. Contohnya di Jawa, saya lagi-lagi bukan mengabul-abulkan Jawa. Saksofon itu bisa digunakan untuk mengiringi tembang Jawa, Kenapa di kita tidak? Saya masih ingat waktu zaman almarhum memulai mau pentas Bimbang Dewi Rara, diminta untuk menjadi salah satu pengisi lagu dan pengiringnya yang bernuansa Sunda. Waktu lagunya apa ya? Kemuning kembang endah wangi. Saya yang menciptakan lagu itu. Nah, hanya tidak berlangsung sama. Kalau berubah nada ya itu bebas saja, boleh saja. Nah, saya coba tawarkan karena tidak ada ahli musik kacapi waktu itu. Saya saja tidak bisa, gitu. Hanya punya pemikiran ini harus bisa. Yang ada dalam piano, cipta ke piano. Wah, ngaco pada dulu. Saya sampai disebut ngaco. Pada dulu ngaco. Nah, atau lu ke kacapi, lu dia pada lagi kacapi itu bisa. Karena 7 oktav diatonis itu diantaranya ada 5 oktav pentatonis. Contoh di pelok. Damina tilada, dalatina mida, dosi sopamitu. Ya, betul. Do mi fa sol si do. Itu 1 oktav yang 7 nada, di tengahnya ada pelok pentatonis. Itu ya. Nada minor juga bisa dikolaborasikan menjadi madendanya di pentatonis gitu. Oleh karena itu, kenapa tidak bisa piano organ digunakan untuk mengiringi lagu-lagu Sunda? Bisa sekali. Nah, inilah yang disebut perkawinan antara bebek dengan entong. Jadi di mana ya? Di nadanya. Betul, alatnya berbeda, tetapi nadanya bisa gitu. Jadi proses perkawinannya itu yang penting dan pada akhirnya tradisional dan modern
Nah, gitu, bisa berkolaborasi. Ini ada lagi Pak. Ya, nanti untuk ya, boleh dulu. Ini selaku Dewan Kebudayaan, Pak ya. Ini juga buat Bapak dan distrik juga. Peran apa sih yang dimaksud? Peran apa sih yang akan dilakukan untuk kemajuan komunitas atau para pelaku seni di Kabupaten Kuningan? Jadi program apa, peran apa sih yang sudah dilakukan? Ya, biar Bapak dilanjut ngopi dulu ya Pak ya, ke Bapak. Ya. Sebetulnya berbicara peran Dinas Pendidikan dan Dewan Kebudayaan tadi sebetulnya sudah tersampaikan, tapi saya sudah memberikan penegasan bahwa yang pertama itu adalah kita mesti dan harus melakukan, kalau dalam bahasa pendidikan evaluasi diri. Jadi identifikasi persoalan, identifikasi masalah, identifikasi potensi, identifikasi kekuatan. Nah, kalau dalam teori sosiologi itu ada disebut ada yang membuat satu prinsip untuk penataan organisasi atau manajemen itu dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu yang harus pertama dilakukan. Kita mengkaji peluang, mengkaji tantangan, mengkaji potensi, dan mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambat. Begitu. Itu yang sudah dilakukan. Nah, apa yang dikaji? SDM-nya kita mencoba menginventarisasi SDM seniman misalnya. Kita coba kumpulkan baik yang tradisional maupun yang kontemporer. Kita coba identifikasi. Kemudian baru setelah teridentifikasi, setelah terkumpul, kita akan mengorganisasikan potensi SDM itu. Itu di aspek SDM. Kemudian juga di sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kuningan. Sarana prasarana yang dimaksud adalah bukan sekadar sarana prasarana yang secara formal milik pemerintah, tetapi juga sarana prasarana yang ada di masyarakat, yang milik masyarakat. Nah, apa yang menjadi milik masyarakat itu bukan sesuatu yang tabu untuk juga ada intervensi dari pemerintah dalam rangka pemanfaatannya. Itu bagian sebab disadari atau tidak bahwa kemampuan dan kapasitas pemerintah juga terbatas untuk mengelola sarana prasarana yang begitu banyak, untuk mengadakan sarana prasarana yang begitu banyak. Pemerintah kesulitan, maka perlu juga mengidentifikasi partisipasi pengadaan sarana dari masyarakat. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang diidentifikasi, yang dianalisis itu juga adalah warisan-warisan budaya. Nah, hari ini saya baru mengirimkan ke Disparmin Provinsi 3 jenis WBTB, warisan budaya tak benda, untuk ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama Bonta-Bonti, yang kedua sedekah bumi yang di Selajambe, kemudian yang ketiga Pesta Daru. Nah, itu sedang kita usulkan. Nanti di pertengahan November akan ada sidang penetapan. Nah, itu adalah 3 usulan menyusul 4 WBTB Kuningan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, yaitu Kawincai, Cincowok, kemudian Angklung Buncis, dan Serentau. Itu 4 WBTB, warisan budaya tak benda, yang sudah tercatat di Dirjen Kebudayaan Kemdikbud. Kaya sebetulnya kita. Tadi dengan Pak Dodo saya mencoba mengidentifikasi, ternyata masih banyak warisan budaya Kuningan, warisan budaya tak benda Kuningan yang orang lain tidak punya. Hanya di tahun ini saya mencoba mengusulkan yang 3 warisan itu. Mudah-mudahan kalau sudah tercatat kita sudah 7. Iya. Kemudian menurut Rina, sebenarnya seniman
seniman dan budayawan itu kriterianya seperti apa sih Pak? Kalian. Itu mau Pak yang jawab. Ini seniman, ini budayawan atau dua-duanya? Ginilah, di Undang-Undang 5 2017 itu di pasal 2 itu tercatat bahwa ada sedikitnya 10 objek budaya. Nah, begitu objek budaya. Salah satu dari 10 itu adalah seni. Jadi seni itu hanya salah satu saja. Kalau dihitung dari 10 berarti hanya 1/10 saja dari semua. Begitu. Nah, orang yang menggeluti bidang seni itulah yang kemudian kita sebut seniman. Ada kriteria khusus tentang seniman, begitu. Bukan seniman itu yang berambut gondrong saja, begitu. Yang celana dan bajunya perlente, tidak begitu. Ya, bahwa compang-camping celana dan bajunya perlente, penampilannya itu hanya sekedar akibat saja dari kesibukan sebagai seniman. Nah, itu seniman. Nah, seniman itu juga termasuk budayawan. Begitu, termasuk budayawan. Nah, kemudian kalau kita menemukan misalnya orang yang ahli ngajujut sejarah misalnya, orang yang paham tentang runtuhan sejarah, fungsi sejarah, nilai-nilai sejarah secara benar, itu adalah salah satu budayawan, meskipun bukan seniman. Jadi konklusinya adalah, kalau boleh saya membuat sebuah konklusi, setiap seniman itu budayawan, tetapi tidak semua budayawan itu seniman. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pemaparannya tentang apa itu seniman, budayawan, Pak ya. Dan ke Bapak Dewan Kebudayaan Pak. Pertanyaan pertama tadi sama dengan ke Bapak ya tentang seniman. Pertanyaan tambahannya Pak ya. Ada banyak mahasiswa yang kuliah berkenaan dengan kebudayaan dan seni di luar kota. Ya. Bagaimana Dewan Kebudayaan menyikapi itu dalam rangka peningkatan atau pengembangan budaya Kuningan, Pak? Gitu. Baik, yang pertama berkaitan dengan kriteria seniman. Saya jawab bahwa yang disebut seniman itu yang mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidangnya. Misalnya di teater. Dia seorang seniman teater jika dia mampu merancang skenario pentas. Dia bisa disebut seniman teater jika dia bisa membuat naskah drama. Dia seniman teater bisa menyutradarai. Dia seniman teater ketika dipentas. Yang agak sulit sekarang adalah karena zaman juga bukan seniman, bukan pelaku seni, tapi bisa manggung. Dangdut misalnya, karena cukup dengan satu alat. Tinggal tut ini sudah jalan. Padahal dia tidak tahu. Kalau cuma nyanyi misalnya, semua juga bisa nyanyi. Walaupun bukan seniman. Terbukti sok nyumbang, mina hajatan, semua joget apalagi. Itulah. Jadi kriteria seniman adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan, kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Ya, walaupun tidak oron semua. Tuh. Itu adalah seniman. Dan seniman juga ada seniman. Ada seniman pemikir. Seniman pemikir biasanya tidak pernah mengerjakan keseniannya. Kalau dengan kata lain tidak juga disebut tidak berkesenian, dia berkesenian, tetapi pemikirannya yang disampaikan kepada seniman pelaku. Pemikirannya yang dikerjakan dilakukan oleh seniman pelaku seni sendiri. Nah itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ada mahasiswa yang kuliah. oh iya, mahasiswa yang kuliah di jurusan di hal-hal yang bersifat seni ya. Kami sudah merancang, cobalah dibuat organisasi
alumni mereka yang telah lulus, baik itu diploma maupun S1, disatukan dalam satu wadah, membuat organisasi misalnya STSI atau bukan STSI, sekarang ISBI ya. Buatlah organisasi alumni ISBI, kemudian berkesenianlah, bergeraklah di sini. Seperti apa, bagaimana? Karena kesempatan selalu ada. Kemarin saja ada diminta ya untuk pamong seni, bukan pamong apa? Pengembang atau apa ya namanya? Dari pusat itu 10 orang. 10 orang. Nah, kesempatan-kesempatan itu ada. Jadi kontrak kan selama setahun dikontrak, kemudian gaji per bulannya berapa, lumayan besar kan gitu. Jadi kami nanti bisa mengajukan mereka-mereka inilah yang berikutnya, karena terbatas misalnya bisa bergilir. Tahun ini si Adu, tahun ini si Adu, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah manfaatnya. Bergabung juga misalnya ada lulusan seni rupa ITB, lulusan seni di Yogyakarta sana, lulusan di KJ Jakarta misalnya. Itu kalau sudah pulang ke kita dicoba membuat komunitas, kemudian kami harus tahu. Jadi jangan kegelandang di tukang, sedangkan pemerintah sendiri tidak tahu, Pak Kabit tidak tahu. Berarti ketika mereka membuat alumni kelompok, ya komunitas, gimana menyampaikan? Selalu bertanya kepada kami, kepada Dewan Kebudayaan dan ke bidang kebudayaan Disdikbud. Itu untuk pemasarannya ada di Dispar-Pora. Itu dengan ekonomi kreatifnya. Betul, ekonomi kreatif ini adalah pegangan Dispar-Pora, bukan Disdikbud. Bukan Disdikbud. Nah, itu pada awal saya tanyakan itu Pak. Ini ada pertanyaan juga Pak. Iya. Udah di IG gitu ya.